Berhenti di situ. Mari kita bicarakan. Jika kamu bisa kembali ke hari kemarin, apakah kamu akan mengubah nasib ibumu? Aku tidak ingin menjadi monster seperti yang mereka ciptakan. Aku sudah di luar kendali mereka. Tapi itu gadis yang dulu. Terletak hanya beberapa menit dari Taman Nasional Zion, Washington. Utah adalah sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh keindahan alam yang menakjubkan. Namun, pada 18 Juni 2024, tepat setelah pukul 7 malam, para penduduk di sebuah kawasan elit dikejutkan oleh suara tembakan yang bergema dari sebuah rumah di dekatnya. Beberapa tetangga menelpon 911. Dalam hitungan menit, petugas polisi kota Washington tiba di rumah Joseph Bailey, seorang pensiunan insinyur maritim berusia 70 tahun, dan istrinya, Gail Bailey, yang berusia 60 tahun. Ketika petugas masuk ke dalam rumah, mereka dihadapkan pada kekerasan yang tak terbayangkan. Gail Bailey tergeletak tengkurap di lantai ruang tamu di samping sofa yang berlumuran darah. Dia telah ditembak beberapa kali. Di lorong di luar kamar tidur utama, polisi menemukan Joseph Bailey tergeletak telentang di genangan darah. Dia telah ditembak di kepala. Para korban dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Tanpa tanda-tanda masuk paksa atau barang berharga yang hilang, para detektif berteori bahwa siapapun yang menembak pasangan ini datang ke sini dengan satu tujuan, untuk mengeksekusi mereka. Saat polisi dengan cepat mengamankan lokasi, seorang tetangga yang panik menghentikan seorang petugas. Tetangga itu mengatakan seseorang masuk ke rumah mereka tanpa diundang. Unit 6X ada seorang tetangga yang lari ke ruang bawah tanahnya. Dia tidak tahu siapa orang itu. Tidak yakin apakah itu pelakunya, polisi segera mengambil tindakan. Polisi, keluar sekarang! Jika kamu ada di ruang bawah tanah, keluar sekarang! Dia datang, dia bersama seorang wanita. Pria tak bersenjata itu memperkenalkan dirinya sebagai Corey Bailey, putra dari Joseph dan Gail. Wanita yang bersamanya adalah istrinya. Corey memberitahu petugas bahwa mereka tinggal bersama orang tuanya dan mereka berada di dalam rumah saat orang tuanya dibunuh. Corey, aku tahu ini sulit untuk dipastikan, kan? Hei, ceritakan saja apa yang terjadi hari ini. Jadi, aku dan istriku sedang di bawah. Yang aku tahu, aku mendengar tembakan di lantai atas, lalu ibuku berteriak dan menjerit. Lalu aku mengunci pintu kamarnya dan mulai membuka jendela. Aku mencoba membuahkannya dan juga keluar sendiri. Saat kami sedang memanjat keluar jendela, dia sudah menghantam pintuku, mencoba membukanya. Aku mendengar suara tembakan di pintu itu. Aku pikir dia mencoba menembak pintunya agar terbuka atau semacam itu. Atau mencoba menembak ke arah tempat kami berada. Ketika petugas bertanya kepada Corey apakah dia tahu siapa yang membunuh orang tuanya, dia tidak ragu-ragu. Dia mengatakan bahwa pelakunya adalah saudara kandungnya yang berusia 28 tahun, Mia Bailey. Dia menderita skizofrenia. Akhir-akhir ini dia mengalami banyak masalah dalam proses transisinya. Corey mengungkapkan bahwa Mia adalah seorang perempuan transgender. Nama lahir Mia adalah Colin Troy Bailey. Ada ide kemana dia akan pergi sekarang? Dia mulai menggedor pintu kami begitu kami keluar lewat jendela, jadi aku tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sini. Jadi dia tidak tinggal di sini. Tidak, dia sudah dikenai perintah perlindungan. Corey bilang dia mendapat surat perintah perlindungan terhadap Mia setelah Mia menodongkan pistol padanya tahun lalu. Dia mengendarai apa? Saya tidak tahu. Tidak, dia hanya melarikan diri. Sebenarnya dia mengendarai apa? Dia biasanya mengendarai kios kuning milik kota. Oke, polisi mengetahui Mia tunawisma dan tidak memiliki alamat tetap. Mereka segera mengeluarkan peringatan pencarian polisi, berharap seseorang akan melihatnya. Kontrol 604. Satu-satunya deskripsi yang bisa saya dapatkan adalah kurus, ramping, sekitar 175 cm, kadang-kadang memakai wig. Tidak diketahui seberapa panjang rambutnya hari ini. Karena percaya dia bersenjata dan berbahaya, mereka juga mengeluarkan perintah untuk berlindung di tempat bagi seluruh area sekitar. Sementara petugas forensik TKP terus memproses dan memotret TKP, jenazah para korban dikeluarkan dari rumah dan dibawa ke kantor dokter forensik.
Sementara itu, petugas menyisir lingkungan sekitar mencari saksi potensial. Apakah Anda melihat atau mendengar sesuatu saat ini? Saya tidak mendengar apa-apa kecuali suara sirene yang datang. Maaf, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saat mereka melakukan penyisiran, seorang tetangga maju dengan bukti baru. Dia mengatakan kamera keamanan rumahnya merekam mobil Mia serta Corey dan istrinya yang melarikan diri dari rumah itu. Saya punya rekaman mobil itu datang pada waktu ini. Lalu, mereka berdua terlihat berlari turun pada pukul 7.12. Jadi saya bisa tunjukkan seluruh rekamannya kalau Anda mau. Ya, apakah Anda bisa merekam atau mengambil tangkapan layarnya? Ya, sepertinya saya sudah mengambil tangkapan layarnya. Saya juga bisa membadikan video ini, kalau bisa saya unduh. Oke, ya, kalau kamu bisa mengirimkannya, itu akan sangat membantu. Iya, karena kami mendengarnya. Dan saya melihat dia pergi ke arah sana. Tapi saya tidak tahu. Dia memang pergi ke arah sana? Ya. Dia pergi ke arah itu. Saya tidak yakin. Jadi, itu dia datang atau pergi? Tiba pada pukul 6.58 lewat 58 detik, dia melewati kamera kita. Jam 6.58. Iya. Lalu mereka berlari sambil berteriak. Tembakan dilepaskan pukul 7 lewat 2 menit. Polisi mendapatkan surat perintah dan melacak ponsel Mia ke lokasi yang hanya setengah mil dari tempat kejadian perkara. Tapi saat mereka tiba, itu jalan buntu. Mia tidak ada di sana. Ponselnya telah dibuang di pinggir jalan. Saat malam tiba dan pencarian Mia terus berlanjut, seorang detektif menghubungi Bibi dari pihak ibunya. Jadi, saya hanya ingin berbicara sebentar dengan Anda dan menanyakan kapan terakhir kali Anda berbicara dengan Mia. Saya menelpon Mia karena ibunya menelpon ibu saya, ibu kami, dan hubungan mereka memang tidak terlalu baik. Lalu saya bertanya, ada apa? Dan Mia bilang, ibu bodohku, kau tahu, ibuku sangat kesal karena ibunya menelpon rumah sakit dan menunda operasi pergantian kelaminnya. Jadi Mia mengeluh sedikit tentang itu. Lalu dia berkata, maaf tante. Aku seharusnya tidak membentakmu. Dan aku bilang, itu tidak apa-apa. Itu adalah percakapan yang sangat tenang dan cukup normal. Oke, jadi tidak ada apa-apa, dia tidak bertingkah aneh atau marah. Apakah ada sesuatu yang membuatmu khawatir bahwa hal seperti ini akan terjadi? Tidak. Beberapa minggu yang lalu, aku pergi ke rumah sakit untuk menyesuaikan obatnya. Dan dia keluar, tapi dia selalu sangat tenang saat bersama kami. Tapi, kamu tahu, kami sepenuhnya memanggilnya Mia, dan perubahan jenis kelaminnya tidak masalah. Kamu tahu, dia tidak punya masalah dengan kami seperti yang dia alami dengan orang tuanya atau yang lainnya. Ya, bisakah kamu membantu saya? Bisakah kamu jelaskan sedikit tentang itu? Bantu saya memahami hubungannya dengan orang tuanya. Jadi, dia mengalami insiden dengan saudaranya, lalu mereka, kamu tahu, menghentikan pelatihannya atau dia harus pergi. Dan dia seperti berpindah-pindah ke sana kemari. Tidak, kamu tahu, dan aku sebenarnya tidak tahu karena aku sudah 2 tahun tidak punya hubungan dengan adikku. Jadi aku tidak pernah bicara dengannya. Aku benar-benar tidak tahu. Dan seberapa sering? Aku tahu dia lebih sering bicara dengan ayahnya daripada ibunya, tapi aku tidak tahu. Terakhir yang aku dengar, ayahnya akan membawanya untuk operasi ganti kelamin. Nah, itu yang dia katakan padaku. Ayahnya akan mengantarnya dan menemaninya di sana. Lalu tiba-tiba aku dengar operasinya dibatalkan, dan aku baru dengar itu hari ini. Jadi aku tidak tahu kapan itu terjadi. Bibi Mia bilang putranya mungkin tahu lebih banyak tentang kondisi mental Mia. Detektif pun menghubunginya. Saya diberitahu, saya diberi nama dan nomor Anda, diminta untuk menelpon, dan Anda mungkin punya lebih banyak informasi soal kemungkinan lokasi Mia, di mana dia berada, bagaimana kondisi pikirannya, bagaimana keadaan mentalnya belakangan ini, apa yang sedang membuatnya kesal saat ini, hal-hal seperti itu. Bisakah Anda membantu saya? Apakah Anda tahu di mana dia menginap? Dia tinggal bersama saya sampai tadi malam. Sudah berapa lama dia tinggal bersama Anda? Hanya beberapa hari, 4 hari mungkin. Bagaimana keadaannya beberapa hari terakhir? Seperti apakah dia tampak mengalami delusi, paranoid, atau gangguan mental? Maksudku, aku nggak bisa menjelaskannya lagi, Frank. Tidak masuk akal. Maksudku, aku nggak yakin dia dalam keadaan waras. Jelas, dia melakukan apa yang dia lakukan, tapi maksudku, dia seperti menyalahkan dirinya sendiri. Kau tahu? Dia benar-benar tidak waras secara klinis saat ini, kau tahu?
Jadi ini bukan hal yang terjadi dalam sehari di mana dia tiba-tiba terpancing emosinya lalu melakukan sesuatu yang buruk. Ini lebih seperti otaknya sudah berada dalam kondisi seperti ini cukup lama. Sepupu Mia bilang masalah kesehatan mentalnya terlalu berat untuk dia tangani. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan atau katakan tadi malam sampai membuatmu ingin dia pergi? Dia berteriak-teriak karena dia kehilangan uang akibat penipuan. Lalu dia bilang, seseorang di tempat tinggal lamanya pernah menodongkan pistol ke arahnya dan itu traumatis. Lalu aku bilang, oke. Lalu dia mulai berkata, pokoknya dia meracuni saya dan dia menaruh alat yang menghasilkan radiasi di dekat saya dan mikrofon di dinding. Saya pun berkata, baiklah. Saya sadar pada saat itu, kamu tidak bisa berdebat dengan seseorang yang sudah separah itu. Dan saya hanya berkata, baiklah, kamu harus pergi. Saya butuh kamu untuk mencari bantuan kesehatan mental. Kamu tahu, tapi untuk sekarang, aku tidak bisa menampungmu. Kamu tahu, semuanya cukup ramah dan sebagainya. Dan aku membantunya membawa barang-barangnya ke mobilnya. Dan aku berkata, Mia, aku sayang kamu. Aku harap kamu mendapatkan bantuan. Saat para detektif bekerja sepanjang malam hingga pagi hari, mereka mendapatkan petunjuk. Sekitar pukul 1 pagi, seorang petugas patroli melihat Mia berjalan di pinggir River Road di selatan Washington. Dia meminta bala bantuan lewat radio. Petugas dan unit anjing pelacak tiba dan bersiap di posisi masing-masing. Ya, ini adalah Departemen Kepolisian St. George. Kami membutuhkan kerjasama Anda. Anda sedang ditangkap. Tolong angkat tangan Anda. Pastikan tangan Anda terlihat jelas. Condongkan badan ke depan dan arahkan kepala ke kanan. Tolong jawab. Mia merespons dengan mengarahkan pistol ke kepalanya. Mia, berhenti di situ! Mari kita bicarakan! Kita tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Mia, berhenti di situ! Dia sedang berjalan menuju sebuah rumah. Oke. Bagaimana kalau dia menuju ke sebuah rumah? Apakah kamu ingin kami menyingkirkannya? Petugas mempertimbangkan risiko terhadap hasilnya. Jika mereka mengejar Mia, ada kemungkinan dia bisa bunuh diri atau menembaki mereka. Tidak ada komunikasi. Dia menodongkan pistol ke kepalanya. Sekarang kita tidak bisa melihat saat lampu menyala. Mereka memutuskan untuk mundur, dan Mia menghilang ke dalam kegelapan. Sial. Jadi kita kehilangan dia di sana. Dia pergi ke sisi kiri, di sekitar sana. Saat matahari terbit, tekanan untuk menemukan Mia semakin intens. Lalu sekitar pukul 8 pagi, polisi mendapat kabar bahwa Mia telah terlihat lagi. Kali ini, dia berada di ladang terbuka di St. George, kurang dari 5 mil dari lokasi kejadian. Pihak berwenang setempat dan tim SWAT langsung menuju ke area tersebut. Kamu tidak akan terluka. Sekali lagi, keluarlah dengan kedua tangan terangkat. Kamu sedang ditangkap. Ini adalah Departemen Kepolisian St. George. Kamu sudah dikepung dan sedang ditangkap. Keluarlah dengan kedua tangan terangkat. Dikepung oleh polisi, Mia memberi isyarat bahwa dia siap menyerah. Tanggas! Tetap letakkan tanganmu di tempat yang bisa kulihat. Tangan yang bisa kulihat. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Saudara ini berlutut, letakkan tanganmu di tanah di depanmu. Ya.
Geser tubuhmu ke belakang sampai kamu berbaring dengan wajah menghadap ke bawah. Geser kakimu ke belakang sampai kamu berbaring. Rentangkan kedua lenganmu ke samping. Teruskan. Putar telapak tanganmu ke atas. Jangan bergerak. Sementara Mia diborgol dan diamankan. Itu tidak terlalu ketat kan? Seorang petugas mengamankan pistolnya di dekat situ. Saya di sini sedang mengambil foto pistolnya. Ini pistol 9 mm, pistol yang sama yang diyakini polisi digunakan Mia untuk membunuh orang tuanya. Mia diberi air. Tinggal sedikit lagi. Lalu Mia dimasukkan ke dalam ambulans dan dibawa ke rumah sakit untuk evaluasi medis. Polisi menemukan mobilnya di sebuah lahan kosong di dekat situ dan menyitanya. Kemudian pada hari itu, Mia dipindahkan dari rumah sakit ke Departemen Kepolisian Washington City. Dekatkan lututmu ke sini sebisa mungkin. Itu mungkin akan paling nyaman. Terima kasih. Detektif membacakan hak-haknya kepada Mia. Apa kamu sanggup bicara dengan saya? Ya. Dan kemudian mencoba menyusun apa yang memicu amukan mematikannya. Saya sudah berbicara dengan banyak orang, tapi saya tidak terlalu penasaran tentang apa yang terjadi, tapi saya ada penasaran tentang apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Mari kita lihat. Menjadi tunawisma setelah beberapa kali mengalami kekerasan dari keluarga saya. Menjadi 20.000 dan mati. Kamu bilang kamu tunawisma, tapi sudah berapa lama kamu hidup sebagai tunawisma? Ya, mari kita lihat. Aku keluar dari rumah. Tanggal 5. Bulan lalu. Oh, jadi Mei. Tanggal 5 Mei. Salah satu dari tanggal itu, maaf. Tanggal 5 Mei atau Juni? Aku rasa sebagian besar itu bulan Juni. Tapi, baiklah. Sekali lagi, tunawisma. Di mana kamu tinggal selama ini? Ya, aku tinggal bersama sepupuku selama 5 hari. Aku membayarnya $250 karena aku tidak mau jadi beban. Iya. Ya, bisa dibilang dia mengusirku. Sudah berapa lama kamu diusir? Sepertinya kemarin. Oh, kemarin. Jadi itu maksudnya, ya... Aku rasa mereka bisa bilang itu jam 11 malam. Jadi 2 hari yang lalu. Oke. Jadi 2 hari yang lalu dari hari ini? Ya, semacam itu. Jadi apa alasan kamu dikeluarkan? Ya, aku dikeluarkan karena sepupuku tidak mau membiarkanku. Dia bertanya kenapa aku begitu kesal. Dan aku bilang ada banyak hal dan dia tidak mengerti. Dan tetanggaku menodongkan pistol ke arahku dan hal-hal lainnya. Jadi tidak ada yang percaya padaku. Tidak ada yang peduli untuk menyelidiki. Dan ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi pada seseorang. Lalu kamu bilang kamu punya utang $20.000. Utang. Itu berasal dari mana? Ya, itu berasal dari pinjaman kami, karena milik kakakku berasal dari kartu kredit. Menjadi perempuan lajang itu mahal, apalagi kalau juga transgender. Oke, jadi pengeluaran seperti apa? Seperti yang sudah aku bilang, aku nggak tahu seluk-beluknya biaya apa saja yang harus kamu keluarkan untuk itu. Ya, sekitar $512 per bulan hanya untuk urusan terkait transisi saja. Jadi itu seperti untuk perawatan laser dan obat-obatan juga. Sebelumnya sampai aku punya autodetektor, itu $125 per bulan. Jadi banyak hal yang biayanya bertambah. Oh iya. Obat jenis apa? Hanya terapi hormon. Kamu ingin tahu detailnya? Apakah itu pengganti resum? Nah, kamu tahu sendiri. Jadi sekarang kamu berusia 28 tahun. Di usia berapa kamu tahu bahwa kamu ingin melakukan transisi? Maksudku sejak aku lahir, tapi yang paling awal aku ingat adalah saat aku berusia 2 tahun. Apakah orang tuamu sudah tahu sebelum itu? Orang tua aku tahu, ibuku sudah tahu selama 3 tahun sejak 2019. Juli 2015. Apakah itu menjadi topik perdebatan besar antara Anda dan... Itu bukan topik besar karena dia itu, bagaimana ya mengatakannya,
tidak terlalu mendukung. Dia terkejut, dia hanya diam saja. Dan sejak itu dia tidak pernah mendukung. Dia terus memanggilku dengan nama lamaku dan melakukan banyak hal lainnya. Jadi, Mia mengatakan dia dijadwalkan untuk menjalani operasi pergantian kelamin yang telah lama dinantikannya pada bulan berikutnya, yaitu Juli. Jadi mereka menyediakan skema cicilan dan aku punya asuransi. Jadi setidaknya sekitar separuh biayanya sudah tertutup. Dan aku akan melakukan pembayaran secara cicilan. Ayahku akan membantuku dengan sebagian kecil dari biayanya. Menurut Mia, operasinya sudah siap dilakukan sampai ibunya menghentikannya. yang menyebabkan hal itu terjadi adalah, aku mendapat telepon dari pekerja sosialku dari rumah sakit. Dan sepertinya, entah bagaimana, ibuku mengalami patah tulang pinggul. Mereka memberitahu detailnya di rumah sakit, tapi yang paling buruk adalah ibuku menghubungi mereka untuk menolak operasi. Dan jadi ibumu menghubungi rumah sakit? ya. Dan aku tahu aku mungkin bisa mengajukan banding hanya dengan itu, tapi dia tidak mau. Aku hanya bilang kalau aku sangat marah, dan aku memintanya aku tidak mau mendengar dia menjelaskan, kamu tahu alasan-alasannya. Aku ingin mendengar penjelasan, permintaan maaf, dan janji akan melakukan sesuatu tentang itu. Pokoknya tidak bisa bangun. Sepertinya dia memang tidak bisa minta maaf sama sekali. Dan aku sudah mencoba memberinya begitu banyak kesempatan sepanjang hidupku. Tapi itu bukan intinya. Aku cuma punya satu hal dalam hidupku saat itu. Dan dia mengambilnya dariku. Kurasa aku tidak tahu, bisakah kamu membantuku memahami? Jadi, dengan usiamu sekarang, bagaimana ibumu bisa mengendalikan itu? Iya atau tidak? Umurmu berapa? Hampir 30 tahun. 28 ya. Dan kamu dan ibumu yang memutuskan setuju atau tidak untuk operasi yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ibumu. Lebih seperti dia mencoba untuk mensabotasinya. Ia selalu punya masalah soal batasan. Itu sebabnya aku tidak pernah memberitahu dia di mana aku tinggal. Kamu tahu apa yang dia katakan? Aku tidak tahu detailnya. Dia hanya bilang sesuatu ke dokter. Kamu harus tanya ke pekerja sosial. Dia semacam asisten, tapi juga orang pertama yang dihubungi untuk menjadwalkan operasi. Mia bilang campur tangan ibunya adalah bentuk pengkhianatan terbesar. Apalagi karena orang tuanya tahu betapa pentingnya operasi itu bagi dia. Aku bilang ke dia kalau aku sudah beberapa kali ingin bunuh diri dan aku sangat membutuhkan operasi itu. Dan kemampuan mental aku semakin menurun. Itulah kenapa aku butuh operasi itu. Aku tahu aku bakal tetap kena juga, tapi aku merasa ya sudah, cukup sudah. Aku akan menyeret seseorang bersamaku. Jadi kapan kamu memutuskan bahwa sudah cukup dan itu akan terjadi? Hari yang sama. Hari yang sama. Ya, saat dia menolak untuk meminta maaf. Jadi saat kamu masuk ke rumah itu, apakah ibumu satu-satunya targetmu? Ayahmu hanya kebetulan ada di sana atau bagaimana? Tidak, ayahku juga bagian dari itu, meskipun tidak sebesar ibuku. Dia tidak mendukungku saat aku sangat membutuhkannya, sekali lagi. Mengerti. Jadi bukan begitu, ibumu bukan target karena dia mengkhianatimu. Ia menjadi target karena dia mengkhianatiku. Jadi intinya... Dan ayah jelas adalah bagian dari ibumu. Mereka satu kesatuan. Mereka berdua terlibat di dalamnya. Dan mereka berdua akhirnya begitu. Ya, karena aku hanya ingin... Aku baru saja melakukannya. Itu tidak membuatku... Aku ingin memastikan bahwa aku memperjelasnya. Karena itulah yang membingungkan jika ayahmu bersedia membayar sedikit. Ya, lalu dia berubah pikiran soal itu karena dia tidak menjual Jeffrey dan semua hal itu. Tapi apa kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi di rumah orang tuamu? Aku baru saja terdiam di sana, di suatu tempat, sebuah pistol. Kamu tahu, aku bilang pada diriku sendiri untuk membuang bagian diriku itu, sungguh kamu tahu, yang selalu ragu-ragu seperti biasanya. Dan... aku berlari masuk lewat pintu dan menembaknya lebih dulu. Berusaha melakukannya secepat mungkin. Ayah langsung tewas. Di mana ibumu saat kamu masuk ke dalam rumah? Dia duduk di kursi kedua. Kursi yang paling dekat dengan TV atau sofa putih seingatku. Apakah ayahmu ada di ruangan yang sama?
Tidak, dia keluar untuk melihat apa yang terjadi, dan aku mengarahkan pistol ke arahnya, tapi tidak mengatakan apa-apa, tidak menembak. Ya. 2 kali ke arah ayahku, lalu aku turun ke bawah dan bertemu saudaraku dan aku berkata, kamu sudah menghancurkan hidupku. Sebenarnya bukan soal dia sebenarnya. Itu sebenarnya ditujukan sebagai pesan tentang orang tuaku. Jadi, apakah itu memang niatmu? Apa kamu berharap itu akan mengenai dirimu? Tidak juga. Aku tahu itu akan mengenainya. Dia menerobos pintu dengan barang-barangnya, dan aku seperti, ya sudah, biarin saja. Dia bukan target utamaku. Setelah itu, Mia bilang dia kembali naik ke atas. Kembali naik ke atas dan tembak ayah sekali lagi, untuk berjaga-jaga. Pastikan dia benar-benar mati. Sebelum dia pergi, Mia bilang dia sadar ibunya masih hidup. Aku ingat sebenarnya aku naik ke atas untuk berjaga-jaga, karena aku dengar napasnya berat seperti tersedak. Maksudku untuk menembaknya lagi. Jadi, apa kamu ingat itu? Apakah itu setelah kamu kembali ke atas? Iya, itu ayah duluan. Iya. Lalu, kamu mendengar ibumu bahwa dia sepertinya masih hidup? Iya, masih ada suara. Dia sepertinya masih hidup. Lalu aku menembaknya lagi. Lalu, apa yang kamu gunakan untuk membunuh orang tuamu? Pistolku. Apakah itu pistol yang sama yang kamu bawa saat menyerahkan diri ke polisi? Iya. Kalau kamu bisa kembali ke hari kemarin, apakah kamu akan mengubah apa yang terjadi pada ibumu dan ayahmu? Aku rasa tidak ada cara untuk mengubah pikiran mereka, dan kalaupun mereka berubah pikiran, yang aku tahu mereka tidak akan karena mereka sangat narsistik. Maksudku, semuanya pasti akan berjalan sangat berbeda. Jawaban mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri. Mereka sudah punya kesempatan. Aku tidak ingin menjadi monster yang mereka bentuk. Aku benar-benar ingin menjadi orang baik. Aku benar-benar mau. Tapi seperti yang sudah kukatakan, itu benar-benar pilihan terakhir, jalan terakhir. Aku tidak menyesalinya, aku benci mereka. Setelah wawancaranya, Mia Bailey ditahan di penjara atas beberapa tuduhan, termasuk 2 dakwaan pembunuhan berat. Meskipun mengalami masalah kesehatan mental yang parah, pada Oktober 2025, seorang hakim memutuskan bahwa Mia mampu menjalani persidangan. Namun pada bulan berikutnya, Mia mengaku bersalah dan mengalami gangguan jiwa atas 2 dakwaan pembunuhan berat dan penganiayaan berat. Pada saat vonis dijatuhkan, Mia tetap diam, namun pengacaranya membacakan pernyataan atas namanya. Hal itu membawa rasa sakit dan penyesalan yang mendalam atas peristiwa yang terjadi setelahnya. Saat itu, kondisi mental saya tidak stabil, dan andai saja saya mendapatkan bantuan, semua ini seharusnya bisa dicegah. Hal itu membuat saya ingin mati, karena saya tidak bisa hidup dengan diri saya sendiri. Saya benar-benar sangat menyesal kepada keluarga saya karena telah melakukan kekejian ini. Saya berharap saya bisa mendapatkan pengampunan seiring waktu. Tapi, hakim tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Tindakanmu pada hari itu adalah sangat mengerikan. Keseriusan situasinya kembali terasa di sana. Dan mengenai vonis hari ini, vonisnya harus dan akan menjadi hukuman berturut-turut. Kasus Valian 241501193 atas tuduhan pembunuhan berat, tindak pidana berat tingkat pertama, Anda dijatuhi hukuman 25 tahun hingga seumur hidup. Dakwaan kedua, pembunuhan berat, tindak pidana berat tingkat pertama, Anda dijatuhi hukuman 25 tahun hingga seumur hidup. Dakwaan ketiga, penganiayaan berat, tindak pidana berat tingkat ketiga. Anda dijatuhi hukuman 0 hingga 5 tahun, semuanya di penjara negara bagian Utah dan dijalankan secara berturut-turut satu dengan yang lain. Restitusi akan tetap terbuka. Anda dengan ini diserahkan kepada Departemen Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman ini. Semoga berhasil untuk Anda. Terima kasih. Kita akan istirahat. Baik, terima kasih. Kamu tidak sendirian.
Jika kamu perlu bicara, layanan bantuan krisis dan bunuh diri 988 tersedia. Cukup hubungi 988. Bantuan hanya tinggal satu panggilan telepon lagi.